Institusi Polri Tumbang. Teddy Minahasa dihukum mati. Pengedaran narkobanya lebih parah dari Freddy Budiman. Polisi lagi, irjen lagi. Bukan termasuk paling kaya raya katanya. Begitu ya? Katanya paling kaya raya. Ngaca itu soalnya. Sama-sama polisi, sama-sama irjen, tetapi ada perbedaan tabiat antara Teddy Minahasa dengan Ferdy Sambo. Ferdy Sambo bicara 340, pembunuhan berencana. Teddy Minahasa kasusnya narkoba, bahwa dia berani memperdagangkan narkoba karena ada backing. Intinya jangan berikan kesempatan pada dia untuk pegang senjata. Oke, nah Teddy juga terungkap meminta Dodi masuk dalam skenarionya begitu untuk mengkambing hitamkan Dinda dan juga Samsul Ma'arif. Ini salah satunya dengan meminta agar Dodi menggunakan kantor pengacara yang sama dengan Teddy. Ini bisa memberatkan terdakwa Teddy, Kang Asep? Iyalah, justru membuktikan bahwa ini ada sindikat yang diatur dari mulai seorang pangkat tinggi, kemudian Kapolres, kemudian di Linda, kemudian sampai bawah, sampai Polsek yang di Jakarta Utara yang ketangkap itu kan, dan orang-orang luar yang selama ini mereka juga bergerak bagian dari jaringan lain, dilibatkan semua, apalagi melibatkan kantor kuasa hukum tertentu. Artinya apa? Ya, ini mengerikan sekali ya di Republik ini. Ya, bagaimana jaringan narkoba yang besar diatur dengan melibatkan, sekali lagi melibatkan para pengedar di bawah, kemudian yang melibatkan wanita Indonesia yang kemudian diajak tidur bareng dan dijak tidur siri, terlepas itu disangkal kata Linda, kemudian melibatkan seorang perwira menengah, perwira tinggi, dan ini sudah lama terjadi, baru terbongkar hanya gara-gara disisihkan sebagian barang bukti. Artinya apa? Ya, bahwa ini perbuatan sudah berlangsung lama, dia harus dibuka selanjutnya, tidak hanya terbatas itu. Saya kira kita berharap kepada Dodi sama L ini untuk membuka yang lebih banyak. Artinya bahwa perkara ini tidak berhenti di sini. Perkara ini adili, hanya penyisihan barang bukti yang dijual dan sebagainya. Penilaiannya juga besar. Saya berharap bahwa selama ini kita, saya sebagai saya katakan bahwa kita dulu pernah hukum mati, mas saya kan badan-badan jaringannya tidak pernah berhenti. Dan ini kan bagian jaringan-jaringan besar yang justru sekarang yang sering saya katakan, backing-backingnya itu kan bukan backingnya yang biasa-biasa, luar biasa kan, dengan jualan yang begitu, harus dikirim uang tunai, biasa dikawal, bebas di bandara dan sebagainya karena ada pengaruh kekuatan itu tersebut kan. Cuma sebenarnya terbelalak, bukan sebagai melongo lagi, tapi betul terbelalak mata kita bahwa ternyata mereka kaya itu dengan bermain dengan cara-cara biadab. Kang Asep, bagaimana Kang Asep sejauh ini melihat jalannya sidang di mana saat ini ahli digital forensik sedang menunjukkan bukti chat bukti chat Teddy dengan Dodi. Bagaimana sebenarnya jaksa bisa menggali keterangan dari bukti ini secara maksimal, Kang Asep? Ya, sekali lagi tadi kan bahwa chat ini salah satu alat bukti karena dokumen itu elektronik, karena ada penyangkalan. Nah, sekarang dibuktikan ada komunikasi antara T sama D. Nah, tadi itu ternyata oleh ahli forensik digital ini terbukti kan. Ini sesuai 180 KUHP mengatakan untuk menjernihkan penduduk persoalan di pengadilan, maka dihadirkanlah seorang ahli. Maka ahli beri keterangan, ternyata ada, walaupun itu telah dihapus. Tapi dihapus kan sebenarnya, kalau saya termasuk, saya di luar penonton, tapi sepengetahuan saya kalau anak-anak di kampus saya itu pada gampang ngebuka itu karena ada aplikasinya. Setidak-tidaknya kan bisa dibuka di vendornya, bisa dibuka juga di di tempat handphone itu berada. Merek tertentu kan yang produk Amerika itu bisa dibuka ke pabriknya yang sana. Jadi sekali lagi soal dihapus itu soal kecil. Tapi kalaupun sebagian dihapus, tapi kan data sebelumnya yang tadi katakan berita acaramu dimuat oleh jaksa, hakim mengatakan hakimnya saya salut kepada hakimnya ternyata dia baca berkas, udah ada di BAP. Nah, kalau ketika di BAP berarti kan yang ditayangkan itu itu sudah ada. Intinya apa? Bahwa komunikasi sama D sama T itu ada, dan komunikasinya tanya tentang barang bukti itu yang disisihkan untuk dijual. Jadi kalau misalnya terdakwa Teddy mengatakan bahwa dirinya lupa terkait dengan chat-chatnya yang sudah dihapus begitu, Kang Asep, ini masih bisa ditelusuri ya Kang Asep? Ya gini, pertama kalau soal lupa kan manusiawi, siapapun saya juga sering lupa gitu kan. Kalau lupa itu kan selalu alasan mahasiswa saya, kenapa nggak bawa buku lupa, kenapa terlambat lupa, itu mah nggak apa-apa, biasa lah itu dari dulu. Tapi kan soal fakta yang tidak terbantahkan, ada pembicaraan itu gitu kan. Ketika pembicaraan itu dibuktikan dan di print out bisa, nah itu kan lihat bisa ditanyakan di print out bisa. Institusi Polri Tumbang. Teddy Minahasa dihukum mati. Pengedaran narkobanya lebih parah dari Freddy Budiman. Membandingkan tentang hukuman Freddy Budiman.
Freddy Budiman itu sekitar 1.450.000 butir ekstasi yang diselundupkan Freddy Budiman, lalu dia divonis mati, lalu dieksekusi, ya kan? Bayangkan 1.400.000. Sementara pil ekstasi ini dihitung katakanlah 1 butir untuk satu generasi anak bangsa. Berarti 1.400.000 anak bangsa yang dirusak sama Freddy Budiman. Yang dirusak sama siapa tadi, Teddy Minahasa, 5 juta. Lebih dahsyat mana? Kita berbicara apple to apple nih ya, apple to apple, sama-sama pengedar di sini. Terus yang memberatkan lagi, Freddy Budiman memang dia pengedar, memang dia penjahat, dia sipil, dia orang biasa statusnya. Lah Teddy Minahasa, dia ini penegak hukum. Itu yang memberatkan. Sementara dalam teori pidana itu seorang penegak hukum yang terlibat dalam suatu tindak pidana itu harus dijatuhi hukuman 1. Sama-sama agresif, cuma kalau Teddy Sambo mencoba menampilkan diri dia tenang, sehingga barangkali publik atau majelis hakim akan bisa mempersepsikan dia orang yang terkendali, emosinya berpembawaan tenang, tidak mungkin melakukan penembakan secara keji. Sementara Teddy Minahasa barangkali sengaja menampilkan diri lebih agresif, lebih frontal, sampai beberapa kali diingatkan oleh majelis hakim, lebih bernafsu, dengan tujuan yang sama, supaya muncul barangkali persepsi di masyarakat atau di hakim bahwa orangnya tidak bersalah. Karena terbukti dia berani untuk terbuka, bermain terbuka, berhadapan langsung dengan tanda petik lawan dalam pengertian saksi. Tujuannya sama lah, untuk memunculkan impresi tidak bersalah, korban dari situasi. Barangkali juga ada orang masyarakat kan membangun sinyalemen, jangan-jangan ini juga perang bintang dan seterusnya lah. Kalau saya sendiri itu tidak meyakini ya bahwa itu bagian dari perang bintang. Tapi begini Bung Reza, kalau Anda lihat ya antara sidang Sambo dan sidang Teddy ini kan agak berbeda. Kalau persidangan Sambo itu kan sepertinya semua mata tertuju ke sana ya. Tapi dengan kasus Teddy Minahasa, saya lihat masyarakat tidak sepenuhnya antusiasmenya seperti persidangan Sambo. Kira-kira apa? Paling tidak ada 2 atau 3 penjelasan tentang itu. Pertama dari sisi profil. Walaupun sama-sama berpangkat irjen, bahkan mungkin sama-sama orang yang punya posisi istimewa mungkin juga bagi Pak Kapolri ya. Kalau Pak Kapolri tidak percaya terhadap mereka, tidak mungkin dikasih jabatan strategis kan gitu. Tetapi harus saya katakan bahwa posisi Teddy Minahasa kalah prestisius. Kasusnya? Enggak, profilnya dulu. Orangnya dulu kalah prestisius dibandingkan Freddy Sambo. Jabatan mana yang lebih prestisius? Ini yang saya katakan. Teddy Minahasa kan tanda petik hanya Kapolda Sumatera Barat yang sesaat lagi akan menjadi Kapolda Jawa Timur. Bukankah itu lebih prestisius dari seorang cuma satu propam? Jabatannya cuma satu. Sementara Freddy Sambo dia Kadif Propam iya, Kasatgasus Merah Putih iya. Dan banyak masyarakat mengatakan bahwa Satgasus Merah Putih itu kan seperti mabesnya dalam mabes gitu. Nah itu yang menurut saya dari sisi profil 2 orang terdakwa, yang satu sekarang sudah berstatus terpidana, 2 orang ini dari sisi profil harus saya katakan Teddy Minahasa kalah. Profilnya ya? Profil individunya nih, profil